Jika Allah membukakan kasyaf seseorang, kasyaf kita umpamanya, kita dikasyafkan oleh Allah, tahu isi dari rahasia-rahasia manusia, tapi dia tidak menjaga rahasia tersebut, maka hal tersebut yang tadinya karomah bisa dinilai sebagai istidraj. Jangan suka minta, ya Allah bukakanlah mata batin saya agar saya bisa melihat rahasia orang-orang di sekeliling saya. Nggak usah. Gak mau ngaji, takut riya. Kalau itu dibahasakan, baik bahasa lisan maupun bahasa batin, itu riya. Hikmah yang malam ini itu lanjutan yang kemarin. Bicarakan tentang ada manusia yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam kitab Sirrul Asrar itu, bahwa karomah itu ada dua. Ada karomah zohir, ada karomah batin. Ada karomah syariat, ada karomah yang bernuansa hakikat. Jika ada seseorang yang diberikan karomah oleh Allah, umpama dia mendapatkan kelebihan untuk bisa melihat batin seseorang, begitu kan redaksinya? Melihat rahasia-rahasia manusia, tetapi dia tidak memiliki rasa kasih sayang. Apa hubungannya antara dibukakan kasyaf oleh Allah dengan diperintahkannya memberikan kasih sayang? Karena jika Allah membukakan kasyaf seseorang, kasyaf kita umpamanya, kita dikasyafkan oleh Allah, tahu isi dari rahasia-rahasia manusia, tapi dia tidak menjaga rahasia tersebut, maka hal tersebut yang tadinya karomah bisa dinilai sebagai istidraj. Makanya Allah itu memberikan kasyaf pada setiap manusia, itu dua bentuknya. Yang pertama untuk menguji orang tersebut, yang kedua memang untuk menjadi hujah pada orang tersebut ketika kepepet. Yang paling bahaya itu, kita nggak tahu bahwa ketika kita dikasyafkan oleh Allah, bisa tahu aib-aib manusia. Lalu kita anggap itu adalah sebuah anugerah yang besar, dijadikan kesempatan oleh kita untuk meraup dunia dengan hal tersebut. Tiba-tiba buka praktek jadi dukun, tiba-tiba pengen dijadikan orang sebagai manusia yang paling tahu, dijadikan pananyaan. Kalau demikian, maka munculnya menjadi istidraj hasilnya. Nanti suatu saat, jika Allah memberikan kesempatan pada kita, Allah kasyafkan kalbu kita, mata batin kita, untuk bisa melihat rahasia-rahasia yang ada di depan kita, maka jagalah itu, lalu munculkan sifat kasih sayang. Umpama, kita lihat orang, ini kayaknya orang mau mati, ini 3 hari lagi nih. 1 jam lagi mau mati nih orang, atau 1 tahun lagi orang ini mau mati. Jangan comel. Tapi berikan nasihat-nasihat pada orang tersebut, dan jangan nyerempet-nyerempet pada hal tentang kematian. Saya mau nasihatin kamu, karena saya tahu kamu tuh setahun lagi mau mati. Matinya ketabrak ayam. Ayamnya di mobil osbak. Ketabrak mobil. Gitu. Itu hati-hati. Harus memberikan kasih sayang. Umpama lagi. Kita tahu orang itu mau celaka. Berikan
informasi tapi tidak verbal. Jangan jelas informasinya. Karena akan membuat orang tersebut takut. Salah satu hal yang paling ditakuti oleh para wali Allah adalah ketika Allah bukakan rahasia-rahasia yang ada di depannya, tapi dia tidak bisa merubahnya. Itu membuat dirinya sakit. Tahu nih, ini akan terjadi hal yang negatif misalnya pada orang tersebut. Mau ngasih tahu percuma karena nggak bisa dirubah. Ngasih tahu takut, sawan. Nah, itu kan jadi dilema. Makanya jangan suka minta, ya Allah bukakanlah mata batin saya agar saya bisa melihat rahasia orang-orang di sekeliling saya. Nggak usah. Kalau kita nggak kuat, itu jadi istidraj pada akhirnya. Berikan saja kasih sayang di dunia ini kepada semua manusia. Jadilah manusia biasa-biasa saja. Jadilah manusia yang penuh dengan rahmat. Kata Nabi di dalam hadis al-musalsalnya, Rahimuna yarhamuhummur rahman. Tabarakallahu ta'ala, irhamu man fil ardi, yarhamhum man fis sama. Orang-orang yang pengasih akan dikasihi zat Allah. Kasihilah orang-orang yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan mengasihi. Itu aja tugas kita. Gak usah minta yang aneh-aneh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jika Allah suatu saat nanti memberikan wirdahnya pada kita, kesempatan untuk melihat rahasia-rahasia yang ada di depan kita, maka simpan saja untuk diri kita sendiri. Jatuhnya kewalian seseorang itu disebabkan karena mengumbar nafsu pengetahuannya. Mengumbar nafsu hal-hal yang harusnya tidak bisa dibicarakan. Makanya menjadi seorang murid yang gurunya sudah menjadi wali, nanyanya jangan macam-macam. Nanyanya jangan kira-kira saya ke depannya mau jadi apa ya. Jangan. Karena itu akan memancing nafsunya supaya membukakan rahasia. Makanya jadilah murid-murid yang sudah mendapatkan makom kewalian. Jadi tahu, oh gurunya wali nih. Gurunya sudah ada di level mursidan misalnya. Meskipun dia bukan seorang mursyid. Hati-hati tuh pertanyaan-pertanyaannya. Jangan nanya saya akan jadi apa ya kira-kira ke depannya. Kalau nanya kayak gitu, khawatir. Kan wali juga manusia kan? Manusia kan? Manusia. Khawatir nafsunya jadi tidak terkontrol. Akhirnya pak celetuk. Leheng lamun diomong kena hal-hal nu positif. Lamun ditanya kena, maneh mah. Hirup kaharupna bakal jadi gembel. Payah nage ngagantung dia luhureun tangkal toge rek kumaha coba. Makanya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh pertanyaan childish ya, jangan ditanyain. Lakukan saja apa yang yang harus mestinya kita lakukan saat ini. Jangan ngomong-ngomong masa depan terlalu dalam. Boleh kita berharap pada masa depan, tapi jangan menggantungkan harapan pada masa depan. Oke. Lalu yang kedua, ini sambungan yang kemarin saja ya. Lalu yang kedua, tentang nafsu. Khadun nafsi fil maksiyati zahirun jaliyun wa hafzuha fi ta'ati batinun khafiyun. Wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilajuh. Bagian nafsu di dalam maksiat itu tampak jelas. Namun bagian nafsu di dalam ketaatan itu samar dan tidak tampak. Dan mengobati penyakit yang samar itu sangat sulit. Nafsu itu
Maksiat itu ada dua, maksiat dohir dan maksiat batin. Kalau maksiat dohir, pukul orang, nyuri, itu maksiat dohir. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan zohir. Nyembuhinnya gampang nggak? Gampang. Kalau maksiat dohir gampang nyembuhinnya. Kadang-kadang dengan dimasukkannya pada lingkungan yang positif, dia akan sembuh dengan sendirinya. Karena bagaimanapun sejahat-jahatnya manusia, dia punya sisi terangnya. Dia punya sisi positifnya. Sisi malaikatnya itu ada. Karenanya kalau ada orang melakukan kesalahan, jangan langsung dijustifikasi orang tersebut tidak akan mendapatkan ampunan. Atau orang tersebut tidak akan berubah kembali jadi baik. Jangan sampai seperti itu. Pada dasarnya, manusia itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi baik. Ada sisi baiknya. Imbang nggak? Imbang antara sisi baik dan gelap. Keseimbangan sisi baik dan gelap ini jangan diartikan bahwa boleh manusia melakukan kemaksiatan. Bukan. Yang gelap yang ada dalam diri manusia itu bisa ditutup oleh yang terang yang ada dalam diri manusia. Asal terangnya benar-benar kuat. Dan sebaliknya. Yang pasti jika ada maksiat yang dilakukan oleh anak manusia, itu pasti diampuni oleh Allah asal dirinya sadar. Ketika sudah diampuni, maka akan muncul sisi baiknya. Nah, untuk mengobati nafsu dohir itu gampang. Seperti tadi. Ada yang kedua, nafsu batin. Nah, nafsu batin ini harus pakai dokter spesial. Nggak bisa dokter sembarangan. Kalau sembarangan, bukan dokter spesialis, yang ada malah tambah sakit. Yang ada malah tambah parah sakitnya. Apa sih penyakit batin itu? Riya, takabur, ujub, wa akhwatuha. Yang dipuji orang dan lain sebagainya. Cari martabat di hadapan orang lain. Pengen dikasihanin orang. Itu bagian dari penyakit batin. Dan itu harus dokter spesialis. Harus oleh ahli spiritual. Dan ahli spiritual pun hanya bisa membimbingnya saja. Lagi-lagi ketika orang melakukan kemaksiatan, lalu dia sadar bahwa dia pernah maksiat, dohir atau batin, syaratnya asal dia sadar bahwa dia pernah melakukan kesalahan, maka dia akan cepat untuk sembuhnya. Apalagi penyakit batin ya. Maksiat batin itu kan sudah diklaim dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu. Kondisi gelap hati itu, kita kalau salah berobat, udah, itu nambah parah itu. Kenapa penyakit batin ini begitu sulit untuk disembuhkan? Ya karena yang tahu kita bermasalah dan tidak batin kita, diri kita sendiri. Makanya di redaksinya begitu. Penyakit yang samar itu sangat sulit diobati. Berarti butuh kesadaran yang full. Kesadaran yang benar. Selama orang itu tidak sadar bahwa dirinya berpenyakit, hatinya hitam, maka selama itu penyakitnya tidak akan keluar dari dirinya. Termasuk penyakit yang terlalu pede tanpa ilmu. Zaman Rasulullah itu ada sahabat ahli perang, sahabat Nabi, tapi oleh Rasulullah diklaim masuk neraka. Namanya Kuzman. Sempat di perang Uhud itu membunuh 7-8 kafir Quraisy pada waktu itu. Dalam peperangan tersebut beliau, Kuzman ini terkena sabetan pedang. Lalu sakitlah beliau, balik ke rumahnya. Ketika beliau sakit itu, ketika dirinya sakit itu,
Ada yang nemuin salah satu sahabat Nabi. Kata sahabat Nabi, wahai engkau Kuzman, sesungguhnya engkau adalah orang yang bahagia. Karena kalau engkau mati pun, engkau akan mati syahid. Itu kata Kuzman. Ngadengek itu tekuat. Wih, kurang lamun paeh syahid. Tiba-tiba Allah takdirkan sakitnya, lukanya itu nambah parah. Sampai dia tidak bisa menahannya. Karena pernah mendengar salah satu sahabatnya bilang bahwa engkau kalau mati itu dalam keadaan mati syahid, dia ambil tuh anak panah, lalu dia tancapkan ke ulu hatinya, mati dia karena pengen cepat-cepat mati. Ya meskipun sahabat Nabi, meskipun pernah perang bersama Nabi, kalau dia bunuh diri, ia tetap aja hal yang tadi disukai Allah. Apa penyebabnya dia bunuh diri? Knowledge-nya kurang, pengetahuannya kurang. Dia nggak sabar. Makanya ketika tidak sabar itu pun masuk pada penyakit hati. Nah, Kuzman ini berarti dia mengidap penyakit tidak sabar. Penyakit tidak sabar bagian dari penyakit hati. Oke ya. Tuh, jadi hati-hati. Hati-hati dengan penyakit yang ada dalam diri kita yang begitu samar. Sangat samar sekali. Bahkan kita pun nggak sadar kalau kita itu sedang berpenyakit. Ya meskipun memang ketika kita berpenyakit lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatannya itu besar. Sama halnya ketika kita berdosa diampuni oleh Allah, lalu kita berbuat baik, sama halnya ada orang yang masuk neraka lalu Allah angkat tuh kembali ke surga. Yang pasti sadarilah apapun maksiat tersebut, mau maksiat lahir ataupun maksiat batin. Kalau tidak sadar dengan maksiat batin, itu bahayanya apa? Kita takabur sampai kematian kita. Membawa syirik sampai kematian kita. Ya hasilnya kita tidak akan diangkat oleh Allah ke surga. Apalagi ketika Juhainah sudah naik ke surga. Juhainah itu orang terakhir yang akan masuk surganya Allah. Jadi di absen hiji-hiji. Orang di neraka kabeh. Lamun si Juhainah geus asup, orang di neraka keneh kesempatan tak asup surga. Namanya Juhainah. Juhainah ini lucu kan ceritanya. Dia sampai nggak percaya sama Allah. Kalau dia sudah bisa masuk surga dalam kisahnya. Juhainah, silahkan kau masuk surga. Tuhan, jangan bercanda lah. Surganya udah penuh. Nanya dia ke Tuhan. Sampai Allah itu 3 kali. Juhainah, cepat kau masuk surga. Enggak lah Tuhan. Saya yakin surganya penuh. Betah dia di neraka. Tapi pada akhirnya ketiga kalinya didorong oleh malaikat, cepat masuk surga. Karena engkau sudah bersih. Maka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namanya Juhainah. Jadi lamun cenah tinggalin Juhainah teh heula buy, oh siap-siap buy. Nauzubillahi min zalik. Oke. Oke, makanya kondisi seorang ahli ma'rifat itu ketika hatinya, ketika dia ingin melaksanakan ibadah, lalu hatinya tiba-tiba ikut-ikutan merongrong dia agar supaya ibadahnya dipamerkan pada orang lain, dia nggak jadi itu ibadah. Ada redaksi begini, memang ada begini, nggak mau berjamaah, takut teriak, nggak mau ngaji, takut teriak. Kalau itu dibahasakan, baik bahasa lisan maupun bahasa batin, itu riya. Tapi kalau kaum arifin beda lagi, para ahli ma'rifat. Dia mau melaksanakan ibadah. Rasa oleh dia. Rongrongan nafsunya begitu besar. Dia berhenti tuh. Stop dulu. Meredakan diri terlebih dahulu. Misalnya pengen sholawatan. Mungkin.
pengen bersendandung sholawat, boleh kan? Senandung sholawat, boleh. Tiba-tiba dengan senandungnya itu, ada nafsu yang merongrong dirinya supaya ria. Dia berhenti dulu tuh. Dia lawan dulu nafsunya, dia redam dulu nafsunya, baru dia sholawatan. Makanya pentingnya kita, kalau mau melakukan segala kebaikan, terutama kaitannya dengan ibadah, berhenti sejenak, tahan nafas, ambil nafas, buang nafas, lalu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apa yang dipanjatkan? Minta oleh Allah hati kita ditetapkan keistiqomahan dalam ibadah dengan niat lillahi ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tindakan apapun. Namun rek bobogohan kumaha Pak? Wah itu mah setan urusanna. Itu mah lain doa bobogohan tuh kudu didoakan gitu ge setan itu mah. Saya berniat janjian dengan pacar saya. Lillahi ta'ala silaturahim. Pret. Wadul itu gitu mah. Ya kan ketemu orang itu pas silaturahim. Iya. Itu namanya mencampurkan yang hak dengan yang batil. Pangjajabkeun cenah ge ka mana? Cenah ge hayang amang sakedap menolong orang itu baik kan? Anu ditolongna kabogohna, teu jadi eta mah ibadahna. Setan begitu mah. Jadi hati-hati. Akui saja. Kalau pacaran itu boleh nggak? Ya nggak boleh. Khalwat, bukan khalwat, apa namanya? Halwat ya pakai H ya. Ngalap suka dalam bahasa Sundanya. Udah duaan dengan pacar gitu. Boleh nggak? Ya nggak boleh lah, itu tetap haram. Niatnya lillahi ta'ala. Ini kan pacar saya lagi banyak masalah. Saya harus nasehatin dia. Kasihan nanti bunuh diri. Itu mah alasan setan. Anu dilemparkan ke pikiran orang. Hati-hati. Boleh nggak sih kita suka sama orang? Boleh banget. Kalau nggak suka mah nggak normal namanya. Yang dipentingkan dalam hidup itu bukan pacarannya, tapi komitmennya. Tapi kalian kan, padahal sudah belajar yang namanya mukhtar dan mudhor. Komitmen aja. Kalau kita suka sama orang, ya sudah. Ngomong I love you full boleh nggak? Boleh. Tapi nggak usah isin bensin full langsung ngabret juga gitu. Suka sama orang, ya itu kan naluri manusia. Kenalan boleh nggak? Ta'aruf boleh nggak? Boleh. Ya, tapi tinggal jaga komitmen aja. Bui misalnya kasih munaroh. Munaroh. Abdi teh sebenarnya mah dimimiti ayah di musyahadah. Tapi ka ayeuna selalu memperhatikan dirimu. Maukah kau suatu saat nanti jika Allah meridhoi, jika Allah mengizinkan, kita nanti beli janur kuning. Janur kuning mah perang ya. Kita nanti beli janur. Kita nggak usah pacaran. Sekarang kita buat komitmen aja. Kamu mau main sama siapa terserah. Tukang ojek, hug. Jeung sahabat mangga. Kayak gitu bagus. Tapi kan kalian meskipun sudah belajar mudon dan mukhtar, rasa khawatirnya begitu. Makanya muncullah yang namanya cemburu buta. Obat mabet untuk para rugu. Cemburu buta pada akhirnya. Cemburu itu kalau buta itu membuat hati jadi gelap. Kalau cemburu saja wajar, namanya juga manusia. Tapi kalau sudah buta, yang tadinya deket jadi jauh diomongin tuh. Baheula mah jeung urang. Jalan-jalan tiap malam minggu, sugan gitu ngeluarkeun duit, henteu saperak-perak acan. Dibayaran mah ku urang. Tong daek bobogohan jeung si eta, tak cemburu buta tanu kitu. Kagorengan-kagorenganna dia omongkeun. Makana lamun hayang salametna mending tong bobogohan, mending bogoh beneran bae jiga si Abuy tadi tah. Komitmen. Ya sudah. Tahun 2027 kita menikah. Deal, deal. Meskipun umurmu lebih tua dariku.
Kalau kata Lela, umur hanyalah angka. Seorang tah 2002 kejadian 2027. Pas 2027 ternyata lain jeung si Munaroh kawina. Allah menakdirkan dengan Ilael misalnya. Karena awalnya ada kalimat jika Allah ridho dan mengizinkan, prung urang meuli janur. Tapi lamun henteu mah ya wayahna. Eta mah moal nyeri hate nu kitu mah. Tapi lamun geus bobogohan ti TK bobogohan teh. Terus bobogohan. Bikin komitmen dia. Nanti kita setelah lulus S1 kita menikah. Praweddingna di Kawah Putih. Nanti cari fotografer yang Yahud. Pas sudah ditentukan beres lulus 2025 misalnya. Lulus 2025, tiba-tiba calon salakina salingkuh. Calon pamajikanna salingkuh. Apa yang akan terjadi? Gantung diri kan? Gantung diri. Ayolah. Sudah mulai dewasa kan sekarang? Ilmunya sudah ada. Kalau yang sudah kagok pacaran gimana? Putusin nggak? Ya nggak usah diputusin mah. Tapi dewasalah dalam berpacarannya. Kayak gimana sih dewasa dalam berpacaran? Assalamualaikum, salam. Kaifa halukum? Khair. Udah gitu. Masya Allah. Gitu. Gimana besok kita puasa? Kayak gitu bang. Pacaran dewasa kayak gitu. Enggak. Artinya, iya sudah. Jangan nyerempet-nyerempet untuk berhalwat. Sudah aja. Tanggung sudah menyatakan. Jangan juga banyak menghayal. Menghayal siapa? Ya menghayalkan pasangannya. Yang pasti itu akan mengganggu pada aktivitas positif lainnya. Nyebut betul jomblo eta. Hanya hewan jasa. Oke. Jadi para kaum arifin itu dia berhenti sejenak baru dia melakukan. Jadi hati-hati dengan penyakit hati, hati-hati dengan ria, penyakit yang samar. Hati-hati dengan itu.